Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Reza Service. Kali ini saya kedapatan servisan receiver parabola ya. Ini mereknya ini. Problemnya itu dia kadang kalau udah pemakaian 2 jam dia tiba-tiba mati dan hidup sendiri ya. Jadi biasanya semakin lama dia akan semakin cepat ya, mati hidup. Kadang juga pemakaian 2 menit sudah mulai tanda-tanda gejala ya. Oke. Kalau untuk merek abaikan saja, biasanya untuk gejala seperti ini bisa jadi referensi untuk merek-merek yang lain ya. Oke, simak aja videonya. Untuk langkah awal adalah kita perhatikan power supply-nya ya. Power supply itu paling pokok. Biasanya kasus yang paling ringan adalah elko kembung. Ini setelah saya perhatikan untuk elko aman ya. Untuk elko aman. Oke, kemudian kita lanjut cek secara fisik bawah PCB ya. Untuk yang model ini biasanya kasus yang paling umum adalah kalau bukan elko ini yang kembung, bisa juga karena jalur kaki switch ini dia retak. Oke, kita lepas dulu. Kita lihat kondisinya seperti apa ya. Oke, ini dia. Untuk solderannya aman ya. Ini tergolong masih baru. Kemudian kita cek jalur ini. Jalur saklar solderannya juga masih aman. Oke, berarti kemungkinan bukan solderannya ya. Oke, kita lanjut ke pengukuran voltase ya. Kita cek satu persatu. Mulai dari power supply sampai ke impact ya. Oke, kita siapkan multitesternya dulu. Oke, langkah selanjutnya kita lakukan proses pengukuran. Oke, untuk groundnya kita letakkan di sini ya, di body ini boleh. Oke, kita hidupkan lebih dahulu. Ya. Untuk 5 voltnya aman ya. Kemudian ini pin selanjutnya 0,0 berarti ini ground. Kemudian ke pin selanjutnya ini 15 volt aman ya. Lanjut ke pin selanjutnya yaitu 20 volt. 20 volt juga aman. Oke, kita lanjut ke LDO ya. LDO itu ini dia ada dua, yang satu 3,3, yang satu 1,8. Oke, LDO yang ini terukur 3,31 ya, jadi lebihnya 0,1 volt ya. Kemudian yang satunya lagi
1,8 terukur 1,79, berarti kurang 0,1 ya. Oke, sementara kita simpan di kita simpan di 1,7945 ini ya. Oke, ini ada kemungkinan di LDO 1,8 nya ya yang bermasalah, tapi untuk memastikan kita hidupkan nonstop dulu. Nanti kalau ada penurunan di sini, ini kan 1,79, seumpama nanti dia turun jadi 1,78, berarti sudah positif LDO nya yang bermasalah. Oke, coba kita cek lagi. Tadi 1,7945, sekarang 1,7935 ya. Oke, sudah ada penurunan. Kalau yang LDO yang satunya 3,31 ya, tetap tidak ada penurunan. Oke, kita biarkan sebentar ya, sambil videonya kita skip. Jadi kita tunggu beberapa saat apakah mengalami penurunan secara signifikan. Oke ya, video kita cut dulu. Oke, setelah kita menunggu kurang lebih selama 20 menit, dan ini hasilnya adalah seperti ini ya. Untuk yang tadi adalah 1,7945. Kemudian setelah saya coba merekam, grafiknya ya, sebentar. Nah, ini dia mengalami penurunan proses rekaman selama 5 menit ya. Ini 1,7970, terus 65, terus turun ke 60 ya. Kemudian dia sempat naik turun sedikit ini, kemudian dia stabil di sini ya. Ini. Jadi ada kemungkinan LDO nya bermasalah. Oke, sekarang kita ukur lagi. Sekarang sudah ke titik berapa ya? Ini sekarang 1,789. Kalau yang tadi kan 1,7945 ya. Ya. Dia turun terus. Oke. Jadi untuk sementara kita coba ganti LDO nya dulu ya. Oh ya, kita cek sumber inputnya. Kalau sumber inputnya nggak masalah nih ya, 3,75 nih. Masih jauh di atasnya. Oke. Coba kita ganti dulu. Hasilnya berapa? Kita skip lagi ya. Oke, LDO nya sudah saya ganti ya, dan untuk sekarang hasilnya adalah, coba perhatikan, 1,81 ya. Oke, yang tadi kan kurang dari 1,8 ya, 1,79 sampai turun. Oke, ini dia lebih 0,1 volt ya. Berarti intinya LDO nya yang bermasalah. Mana dia? Ini dia, LDO nya bermasalah. Oke, inilah gunanya multitester digital ya. Jadi selisih sedikit saja kita pasti tahu. Oke, saya kira cukup sekian postingan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di postingan saya berikutnya, dan dadah.